Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi nama saya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Muhammad Mahrus Subadillah selaku moderator pada diskusi mata kuliah PKN pada hari ini. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diskusi pada hari ini lancar dan bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Oh, Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita akan berdiskusi tentang bab hak dan kewajiban negara dan warga negara. Untuk Mbak Sabrina, dipersilahkan untuk presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Belafani dengan nomor NIM akhir 060 dari kelas 2022A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara. Masalah yang akan saya bahas yaitu pengertian hak dan kewajiban negara dan warga negara, hak-hak warga negara, kewajiban warga negara, hubungan hak dan kewajiban warga negara, asas atau prinsip kewarganegaraan, hak-hak negara, kewajiban negara, hubungan hak dan kewajiban negara. Pengertian hak dan kewajiban negara dan warga negara. Ditinjau dari etimologi kata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti milik, kekuasaan berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Kewajiban berarti keharusan atau sesuatu yang harus dilakukan. Warga negara berarti penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya. Hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Hak-hak warga negara. Yang pertama, mendapat tempat tinggal yang layak. Yang kedua, memperoleh pendidikan dasar. Yang ketiga, memperoleh penghidupan yang layak. Yang keempat, mendapat pelayanan masyarakat. Yang terakhir, mendapat perlindungan hukum. Kewajiban warga negara. Yang pertama, mematuhi sistem hukum dan perundang-undangan negara yang berlaku. Yang kedua, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, menjaga keselamatan dan keamanan. Yang keempat, menjaga kelestarian alam. Yang kelima, bersikap sopan. Hubungan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban membentuk hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan. Alasan mengapa hak dan kewajiban saling berkaitan ialah ketika seseorang mendapatkan hak, secara otomatis orang tersebut akan mempunyai kewajiban. Begitu pula sebaliknya, saat seseorang memiliki kewajiban akan suatu hal, secara otomatis pasti ia mendapat apa yang menjadi haknya. Asas atau prinsip kewarganegaraan. Yang pertama, ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius soli adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahiran di negara X tersebut. Sedangkan asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Yang kedua, bipartite dan apartheid. Bipartite atau dui kewarganegaraan timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara itu. Sedangkan apartheid atau tanpa kewarganegaraan timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. Hak-hak negara. Yang pertama, menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku.
Kewajiban negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya. Hubungan hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara saling berkaitan karena keduanya adalah hubungan sebab akibat. Negara berhak untuk memaksa warga negaranya agar patuh dengan hukum yang berlaku. Negara juga berkewajiban untuk melindungi masyarakat Indonesia. Kesimpulannya yaitu hak dan kewajiban warga negara adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu dan yang harus dilaksanakan oleh penduduk atau rakyat yang menetap di suatu wilayah dari sebuah negara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk sesi tanya jawab dibuka. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan resen atau dapat mengetiknya di kolom obrolan. Baik, untuk sesi tanya jawab dimulai. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan resen atau dapat diketik di kolom obrolan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sylvia. Cara untuk meminimalisir pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, yaitu yang pertama, meningkatkan penegakan hukum dan demokrasi. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan terhadap
pemenuhan hak dan kewajiban. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan. Yang keenam, mengadakan penyuluhan akan pentingnya hak dan kewajiban. Begitu Kak Sylvia. Baik, Mbak. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Farica. Seorang tersangka memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHP, seperti yang pertama, hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan. Yang kedua, hak menghubungi penasehat hukum. Perlindungan diberikan dalam kerangka memperlakukan seseorang tersangka sebagai orang yang dianggap tidak bersalah selama belum ada bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu Kak Farica. Baik, terima kasih. Apa ada pertanyaan tambahan untuk yang belum bertanya? Jika tidak ada, maka saya tutup diskusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.